Lalu sebetulnya pentingnya apa kita belajar sirah gitu? Selama ini saya sih alhamdulillah hidup dengan polanya saya sama keluarga, saya ngikutin orang tua atau mungkin saya sebagai istri ngikut suami gitu. Semua yang saya jalankan ya alhamdulillah sih aman-aman aja, ekonomi lancar, kemudian juga anak-anak juga pendidikannya baik gitu kan, nggak kelaparan dan seterusnya gitu. Alhamdulillah kalau kehidupan sedemikian baiknya, tapi kita melihat bahwa yang kita saksikan adalah betapa banyak orang itu memperjuangkan yang sebetulnya tidak akan selamanya. Mati-matian memperjuangkan yang tidak dibawa mati kan begitu ya. Makanya penting untuk kita sama-sama berikhtiar menuju kehidupan yang lebih baik lagi dengan cara belajar sirah, menyelami bagaimana perjalanan Rasulullah SAW. Jadi yang pertama ini pentingnya kita belajar sirah adalah bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, orang muslim, kita meyakini, mempercayai kisah terbaik itu ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an." Kami mengisahkan kepadamu kisah-kisah terbaik sebagaimana yang kami wahyukan kepadamu dalam Al-Quran ini. Kisah yang paling indah, kisah yang paling bermakna, yang paling sempurna, yang terbaik adalah Al-Quran. Kisah penciptaan Nabi Adam, kemudian perseteruan Qabil dan Habil, ujian Nabi Nuh dengan kaumnya, termasuk dengan anaknya Kan'an, kemudian kisah kesabaran Nabi Ayub yang diberikan penyakit kulit, tawakalnya Nabi Yunus yang berada dalam perut, kemudian teamwork Nabi Musa dengan Nabi Harun, yang satu jadi jubir, yang satu jadi konseptor strategi menaklukkan kerajaan Firaun, kemudian kedahsyatan kisah Isa dan Ibunda Maryam, dan yang terindah dari yang terindah adalah kisah Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak dipungkiri ya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu menjaga Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat ke-9 ini, bagaimana yang tercantum dalam slide. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini dan kami sendiri yang akan menjaganya. Di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Al-Quran ya adalah Allah utus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau menjadi orang yang menyontohkan Al-Quran. Jadi kemudian juga Allah Subhanahu Wa Taala ya menjaga Al-Quran ketika diturunkannya dari setan yang selalu mencuri berita dari langit. Jadi prosesnya itu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak kemudian sampainya ke Rasulullah setelah dikelabui oleh setan, tidak. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjaga Al-Quran ini setelah diturunkan dengan menyimpannya dalam hati atau hafalan Rasulullah Muhammad SAW ya, dan hati umatnya para penghafal Quran, Hufazul Quran. Makanya kalau kita memasukkan anak-anak kita ke pesantren tahfizul Quran dan para asatidnya, para pimpinan pesantrennya, itu semua dalam rangka menjaga Al-Quran gitu. Maka ikhtiar yang maksimal adalah kita bareng-bareng nih berusaha untuk menghafal Quran kalau mampu. Tapi kalau tidak mampu, setidaknya kita mengkaji Al-Quran. Alhamdulillah di setiap sebelum subuh ada tadabbur Al-Quran bersama guru kita Ustadz Izzuddin. Ya, ada lagi kajian-kajian yang membahas tentang pengolahan hati, pensucian jiwa yang juga tentu disarikan dari Al-Quran, dari Sirah Nabawiyah, dari hadis-hadis Rasul, Tazkiyatun Nafas oleh Ustadz Asmat, kisah-kisah terbaik sahabiyat, sahabat-sahabat perempuan yang hidup di zaman Rasulullah oleh ustazah kita, dan fadilah-fadilah Rajab, Sya'ban dan seterusnya gitu. Maka ini adalah bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Quran, yaitu diturunkan dengan penjagaan yang sempurna. Nah, dan diantaranya juga dengan adanya sunnah nabawiyah ya. Sunnah itu berfungsi sebagai pelengkap Al-Quran, berfungsi sebagai perinci Al-Quran, berfungsi sebagai pentakyid Al-Quran, penguat Al-Quran gitu. Kalau ada ayat-ayat Al-Quran yang turun secara global, maka sunnahlah yang kemudian mendetailkan gitu. Jadi keberadaan sunnah nabawiyah ya itu Allah takdirkan untuk menjaga Al-Quran gitu. Dan ini terbukti bahwa kisah terbaik yang terindah dari yang terindah ya adalah kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita kenal dengan sirah nabawiyah. Kemudian yang kedua, apa pentingnya kita belajar sirah? Aplikasi terbaik ayat-ayat Al-Quran adalah apa yang diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tergelincirnya kita sebagai manusia atau sebagian kita kekubangan, kesesatan, keawaman, ya maaf, kebodohan gitu ya. Itu karena jauhnya dari tuntunan Allah dan Rasulullah gitu. Maka bagi siapapun yang mengharapkan kesuksesan ya, kemudian ingin
kehidupannya mengalami perbaikan-perbaikan, maka kita harus tahu cara bagaimana mengamalkan Al-Quran. Nah, pengamalan Al-Quran yang terbaik adalah yang Rasulullah amalkan gitu. Nah, inilah metode Nabawi, metode Robbani ya, yang menjadi solusi semua urusan gitu. Jadi kalau kita ada kajian ataupun biasanya kalau di kampung-kampung tuh ada ini kan ya, ada peringatan Maulid Nabi dan seterusnya, Isra Mi'raj gitu ya. Maka sering sekali kita mendengar ayat dalam surat Al-Ahzab 21 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi ada dalam diri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu teladan yang baik ya. Bagi siapa? Bagi kita yang merindukan Allah Subhanahu wa taala, yang mengharapkan kehidupan terbaik di hari akhir ya, dan yang senantiasa mengingat Allah, zikir terus gitu dalam hatinya, ingat Allah terus gitu. Nah, maka sesungguhnya adalah Rasulullah SAW menjadi teladan yang terbaik, satu-satunya manusia di muka bumi ini laki-laki yang diberikan gelar uswatun hasanah adalah Nabi Muhammad SAW gitu. Ada kitab yang juga sering saya bawakan atau saya baca itu, yaitu Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yang juga pernah kita baca sama-sama ya di awal-awal kajian Ahad malam itu. Syama'il Muhammadiyah ini bukan sirah. Dia berisi tentang karakteristik Rasulullah. Nama kitabnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Tapi ini bukan sirah, bukan sirah nabawiyah. Dia isinya adalah karakteristik Rasulullah, tentang fisiknya Rasulullah, kemudian tentang wajahnya Rasulullah seperti apa, alisnya Rasulullah bagaimana, kita yang mencintai Rasulullah tahu nggak bentuk hidung Rasulullah, tahu nggak warna kornea matanya Rasulullah, ya, tahu nggak apakah Rasulullah SAW itu memiliki kekuatan apa genggaman telapak tangan, kemudian kaki yang kuat gitu, sehingga untuk melawan musuh-musuh Allah dalam peperangan beliau tangguh gitu. Kemudian biasa kita minum dengan cangkir, kita tahu nggak cangkirnya Rasulullah? Nah itu dijelaskan ya. Kitab yang tidak tebal-tebal sekali ya, nggak berjilid-jilid, nggak juga sangat tipis, tapi sedang ya, cuma sangat mencakup banyak hal tentang Rasulullah, itu Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmizi gitu. Tapi itu sekali lagi bukan sirah ya. Jadi ada beberapa yang barangkali ya menganggap bahwa oh ini sirah nabawiyah, enggak, bukan. Syama'il Muhammadiyah itu bukan sirah, tapi tentang karakteristik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu aja ketika kita baca ya kitab Syama'il Muhammadiyah, ya Allah kita kangen gitu. Makanannya Rasulullah, tangisannya Rasulullah, tilawahnya Rasulullah gitu. Apalagi kemudian kita melangkah ya dari kitab Syama'il Muhammadiyah, kemudian baca sirah. Wah, ya, the best pokoknya ya. Episode jalan kehidupan Nabi Muhammad SAW terdapat dalam buku-buku sirah yang sangat dianjurkan untuk dijadikan pemikiran, ya, bahan pemikiran, bahan penghayatan hidup, pengamalan terbaik dalam mengamalkan ayat suci Al-Quran. Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Sebagaimana Ibunda Aisyah pernah ditanya. Jadi dulu tuh ya, teman-teman kajian kesayangan, para sahabat itu nggak sungkan gitu nanya kepada istri-istri Rasulullah, gimana sih tahajudnya Rasulullah, gimana sih akhlaknya Rasulullah, gimana sih ya, bukan karena kepo ke suami orang, enggak, bukan ya, untuk hal-hal terbaik ya, untuk hal-hal ibadah, untuk contoh kehidupan para sahabat itu mereka nggak sungkan nanya tentang Rasulullah gitu. Dan yang nggak kemudian berlebihan baper cemburu, enggak, mereka mau tahu contoh terbaik dari teladannya gitu, sehingga nanya bagaimana sih akhlaknya Rasulullah wahai Ibunda Aisyah. Kata Ibunda Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Maksudnya apa? Jadi ya, satu Al-Quran itu ya diamalkan oleh Rasulullah. Saya kemarin baru dapat nasihat dari guru ketika talaki. Kata beliau, betapa sekarang itu kita mendapatkan kemuliaan zaman yang begitu canggih. Nah, pertanyaannya apakah betul-betul mulia? Atau justru jadi ujian buat kita. Betapa mudah dijangkau Al-Quran di handphone masing-masing, tapi apakah jadi bacaan harian atau enggak? Betapa mudah media keilmuan, tinggal searching, ya, browser apapun siap mencari apa yang kita cari, tapi ternyata tidak digunakan untuk ilmu yang baik-baik. Banyak yang menyia-nyiakan gitu. Nah, padahal dulu salafus soleh tidak punya HP, nggak kenal internet, tapi hatam Qurannya berkali-kali.
gitu kan. Tapi belajarnya sehari 12 disiplin ilmu, ya Imam Nawawi, Imam Suyut dan lain-lain ulama-ulama kita itu masya Allah gitu. Dalam sehari mempelajari sekian banyak disiplin ilmu. Lah kita dengan bukan kita sih saya ya, dengan kemudahan teknologi zaman sekarang ini, kok yang malah, udahlah gampang nanti aja save dulu ya atau watch later gitu. Menggampangkan gitu sehingga tertiban dengan amanah lainnya akhirnya nggak belajar, akhirnya nggak baca, akhirnya nggak tilawah gitu. Makanya kita pingin menjadikan standar hidup kita tuh bukan dengan ukuran orang-orang zaman sekarang. Ini prinsip, kalau kita mau meningkatkan standar hidup kita, jangan membandingkan diri kita dengan orang-orang pada zaman sekarang ini, tapi bandingkan diri kita dengan para sahabat, salafus soleh, tabi'in gitu. Kenapa? Kalau kita membandingkan, mengukur kita dengan orang yang ada pada zaman sekarang, maka standar kita akan menurun. Baik itu pelan-pelan ataupun langsung nyusruk gitu, turunnya gitu ya. Kita merasa bahwa, oh alhamdulillah baca Al-Quran satu hari ini bisa 1 juz. Kita sangat bangga, bersyukur, ya alhamdulillah bersyukur gitu. Tapi kita merasa bahwa itu sudah the best karena kanan kiri kita nggak baca Quran ya. Kita misalnya membaca satu buku satu hari misal 50 halaman atau 100 halaman. Udah baca buku banyak lah hari inilah gitu ya. Kenapa? Karena ya kanan kiri kita nggak ada yang baca buku gitu. Sehingga kita merasa bahwa wah standar kita udah oke lah gitu kan. Gitu. Makanya kemudian kita merasa sudah di atas awan padahal nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan para sahabat. Imam Syafi'i itu dalam satu Ramadan 60 kali hatam Quran. Bayangkan itu bagaimana polanya beliau baca Quran dalam sehari 2 kali hatam, gitu kan? Artinya Allah berikan keberkahan ilmu, keberkahan waktu. Masya Allah ini keberkahan Quran gitu. Kok bisa kita satu hari 1 juz aja kewalahan, kita satu hari 1 juz aja sampai tenggorokan kering-kering gitu, ya kan? Jadi sahabat itu kenapa motivasinya tinggi sekali, bahkan Tolha bin Ubaidillah tidak kurang dari 80 luka di sekujur tubuhnya. Ketika Rasulullah kemudian merasa kesulitan naik bukit atau gunung Uhud itu, orang yang pertama menyodorkan bahunya ya untuk dijadikan sandaran tindihannya Rasulullah itu ya Tolha bin Ubaidillah gitu. Kok bisa? Kalau kita luka 1 2 aja goresan udah aduh ya Allah sakit ya, udah diperban gitu kan. Kok bisa sekuat itu para sahabat? Itu motivasinya kuat gitu. Karena apa? Bandingannya Rasulullah gitu. Jadi sekali lagi, kalau kita mau naik standar hidup kita, maka jangan bandingkan diri kita dengan orang yang ada di zaman kita. Bandingkan dengan Nabi dan para sahabat gitu ya. Maka mari cukupkan ketergelinciran kita dalam keawaman beragama ya dengan menjadikan sirah ini kurikulum hidup kita. Bukan hanya pengetahuan saja ya, mengaplikasikan Al-Qur'an sebagai akhlak sehari-hari kita, sedikit-sedikit amalin, amalin, amalin. Jangan cuma baca saja gitu, tapi diamalkan gitu. Oh, saya baru bisa baca aja nih, tapi amalnya belum sempurna, belum maksimal. Alhamdulillah baca, pelan-pelan, amalin, amalin gitu ya. Sehingga kedepannya siap ya menjadi muslim, mukmin yang menuju perubahan insya Allah, perbaikan dan kejayaan. Biiznillah gitu. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran 110, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah umat terbaik. Apa cirinya umat terbaik? Bukan banyak harta. Bagaimana yang disebut dengan umat terbaik? Bukan yang jabatannya tinggi, bukan. Bukan yang paling banyak followernya, bukan. Bukan yang paling banyak subscribersnya, bukan. Kalian dikatakan umat terbaik ketika memerintahkan yang ma'ruf, mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu versi terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengajak kebaikan ya. Alhamdulillah di sini kompak di kajian kesayangan saling mengajak kebaikan. Adminahnya bangunin tahajud, kemudian ngajak kajian ba'da subuh, sebelum subuh dan seterusnya gitu. Dan belajar istiqomah gitu. Insya Allah kita semua termasuk yang dapat mengaplikasikan Al-Quran dengan cara yang paling baik sesuai dengan sunnah Rasulullah dan sirahnya insya Allah. Yang ketiga, pentingnya sirah nabawiyah adalah siapa yang nggak mau selamat dari fitnah dunia dan azab akhirat. Kita semua mau selamat dunia dan akhirat, terutama ya akhirat. Dalam surat At-Tahrim ayat ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah." Wahai orang beriman, lindungi diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi ayah, bapak, suami jangan kemudian lompat jauh-jauh. Oh, keluarga saya mau jadi keluarga
misalnya dokter semua. Nanti anak-anak saya akan jadi pilot, ada akan jadi ilmuwan, akan jadi pakar ini dan itu. Enggak. Yang pertama adalah visinya harus disamakan melindungi diri dan keluarga dari api neraka. Nah, itu kalau mau dijadikan visi itu visinya itu At-Tahrim ayat ke-6 gitu. Karena jadi apapun, pakar ekonomi, pakar politik, pakar bahkan agama gitu ya. Kalau semuanya nggak berujung terlindung dari api neraka, untuk apa? Ya alhamdulillah sih di dunia makmur hidup saya sejahtera, kaya raya gitu. Tapi kalau nggak ada janjian surga, nggak ada jaminan terlindung dari neraka, terus apa yang dibanggakan? Kan begitu. Masih deg-degan kita gitu menghadapi bagaimana kelak kita di akhirat gitu. Dalam hidup ya sesungguhnya kita sedang menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari banyak hal di dunia, dari kelaparan dan kemiskinan. Maka wajar ketika kita semua mencari pekerjaan, bisnis yang sudah menjadi konsekuensi agar tidak kelaparan, kemiskinan gitu kan. Kemudian kita melindungi diri kita dan keluarga kita dari kebodohan. Maka wajar anak-anak kita disekolahin, dipesantrenin, les dan seterusnya. Wajar itu. Kita melindungi diri kita dari kesemrawutan. Maka dibuatlah peraturan rumah, peraturan jadwal ini, jadwal itu gitu ya. Tapi di akhirat kelak kita lebih harus semangat lagi untuk apa? Melindungi diri kita dan keluarga kita dari azab kubur, terhimpitnya tubuh kita, remuknya tulang belulang kita, ya. Melindungi diri kita dari panasnya matahari di mahsyar, melindungi diri kita dari tajamnya jembatan Sirat, melindungi diri kita dari panasnya api neraka. Nah, urusan dunia sih banyak yang expert ya, banyak yang ahli, banyak yang pakar urusan dunia, ya. Sampai sarjana, master, doktor, profesor dan seterusnya. Tapi tidak banyak ya yang merancang khusus dan serius untuk menyelamatkan diri dari azab akhirat. Tidak banyak yang khusus ya membuat program-program sumur-sumur amal agar ketika wafat masih mengalir pahalanya. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mendalami sirah nabawiyah, menjadikan kurikulum hidup dan insya Allah selamat dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin.